Microphone check 1 2. Awal mula banget mungkin kalau mulai perform mungkin ya. Kalau ngitungnya gimana? Mulai perform atau bikin? Mulai tahu hip hop sih jauh hari justru. Tahun 83, 84, 83. Pas pertama kali breakdance masuk ke Indonesia lah. Kan era itu 82, 83, 84 gitu. 83-an mungkin lah. Karena saya ingatnya waktu itu saya kelas 3, gampang banget 83, kelas 3 gitu. Jadi enak. Jadi waktu itu emang kayaknya agak wajar untuk mengenal hip hop di era itu karena emang lagi trennya. Meskipun belum disebut hip hop. Waktu itu masih breakdance, ada orang-orang musiknya, musik breakdance itu ada yang rapnya dan segala macam. Dan saya memang yang mulai mengenal ada satu pattern mengolah vokal namanya rap itu lewat breakdance itu, ada musik-musik breakdance yang pakai rap. Dari situ mulai nyari tahu tentang musik itu gitu. Maksudnya nyari lagi di kompilasi kan zaman dulu susah banget nyarinya. Jadi mulai nyari tahu apa segala macam sampai nemu album-album yang monumental di era itu sampai kira-kira SMA lah mungkin ya. Sampai era SMA dan mulai SMA itu yang kemudian saya mulai nulis lirik. SMP SMA 89 90 gitu saya mulai nulis lirik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau mulai performnya sendiri sih sebenarnya baru setelah lulus malah ya, setelah lulus SMA. Pertama kali perform saya ingat banget itu di kompetisi rap. Nah, di kompetisi rap dan ketemu banyak orang juga akhirnya di sana yang kan dulu susah banget cari temen yang suka rap gitu. Nah, mulai ikut kompetisi dan mulai nge-rap dan lain sebagainya tahun segitu. Dan 93, 94, 95 gitu, 93 lah, 93, 94 kalau nggak salah. Kayaknya itu kalau bisa dibilang gelombang kedua hip hop datang ke Indonesia itu 90-an awal itu. Gelombang pertamanya di 80-an awal, gelombang keduanya di 90-an awal. Nah, di era itu saya baru main nge-rap, manggung dan lain sebagainya gitu. Mulai ketemu orang-orang di kompetisi rap, ketemu sama mereka bikin Homicide bareng Azi, Lepe gitu kayak gitu itu 94. Gitu, 94. Pendek cerita sih sebenarnya Homicide bubar di 2007. Homicide bubar di 2007. Dari sejak itu saya mulai bikin materi sendiri. Artinya saya tetap pengen nulis materi dan lain sebagainya semacam, bikin kolaborasi segala macam dan ngeluarin album Fateh itu tahun 2014. Itu pasca Homicide ya. Setelah Homicide itu saya bikin 3 album gitu, kemudian bubar, kemudian baru bikin Fateh. Setelah itu bikin lagi Bars of Death itu bareng Azi sama Iwan juga sama. Sampai sekarang juga belum saya rilis albumnya gitu. Tapi di sela-sela itu saya juga masih ngerilis album juga bareng Dois 2018 kemarin. 2018 sama Demi Masa itu. Mungkin itu kalau make the long story short gitu. Waktu itu memang saya butuh nickname hip hop yang memang representatif buat saya gitu. Sebelumnya saya punya nickname hip hop yang bodoh-bodoh gitu, zaman-zaman old school gitu, Coki di apalah gitu segala macam gitu. Tapi baru menemukan Mob Vanguard itu setelah pas waktu bikin Homicide sebenarnya, pas bikin Homicide. Jadi itu nama paradoks sebenarnya, nama lucu-lucuan gitu, nama lucu-lucuan, Vanguard kamar mayat gitu. Itu kayak yang keren ini. Vanguard kamar mayat, pelopor kamar mayat, mau diapain emang kamar mayat nggak bisa diapa-apain juga. Ini misalnya itu panjang cerita konsepnya. Jadi intinya mirip dengan perspektif politik saya pada saat itu gitu, bahwa pada saat itu tuh orang-orang nggak tercerahkan gitu. Jadi nggak tercerahkan, nggak ada yang ngomong tentang nggak ada yang bersuara tentang penindasan yang ada di sekeliling dan lain sebagainya. Kota tuh mirip kuburan, mirip kamar mayat gitu, sepi gitu. Oke, inspirator utama kalau misalnya di hip hop itu
sangat-sangat obvious saya terpengaruh Public Enemy. Itu emang dari Public Enemy itu saya memang jatuh cinta sama hip hop tuh yang total gitu pada akhirnya gitu. Saya sudah suka hip hop semenjak dengerin Boogie Down Bronx, terus kemudian dengerin Afrika Bambaataa gitu, dengerin Beastie Boys, L Cool J, tapi nggak sampai segitunya setelah dengar Public Enemy. Public Enemy itu mencerahkan banget gitu. Jadi kalau buat saya yang paling menggerakkan untuk pengen nge-rap itu sebenarnya Public Enemy. Karena dia memang aneh, pada zamannya juga aneh. Musiknya aneh dan segala macam aneh. Baru fresh gitu, terus brutal gitu. Soundnya tuh beda dengan hip hop lain gitu. Nah, ada lagi satu lagi, tapi dalam beda konteks. Dalam artian beda konteks dalam pendalaman penulisan lirik. Kalau tadi Public Enemy bikin saya pengen bikin sesuatu yang kontroversial, yang provokatif dan lain sebagainya. Tapi dalam kedalaman lirik, bikin teknik rap yang paripurna dan lain sebagainya. Saya inspirator utama saya sebenarnya Big Daddy Kane sama Rakim sih terutama. Rakim. Ada tiga orang yang saat itu yang secara teknik pada saat saya ngulik rap itu ada 3 orang yang sangat-sangat signifikan secara teknik. Kalau pemain gitar tuh Yngwie Malmsteen gitu ya, Nuna Bettencourt gitu, apalah gitu. Nah di hip hop itu ada Kool G Rap, Rakim sama Big Daddy Kane. Nah, 3 orang ini, tapi terutama Rakim sih sebenarnya. Rakim dia memang, saya belajar banyak tentang bagaimana menyusun silabel sedemikian rumit dalam satu rima gitu, kayak gimana. Itu Rakim sebenarnya. Nah mungkin yang selanjutnya Kool G Rap sama Big Daddy Kane. Makin bagus karena emang zamannya mengizinkan untuk itu. Justru karena zaman sekarang dengan teknologi informasi yang seperti sekarang dan lain sebagainya akan sangat aneh kalau nggak makin bagus, karena emang akses sudah gampang, pola produksi udah gampang, mau bikin apa segala macam lebih mudah dari orang yang melakukan katakanlah 20-30 tahun lalu gitu. Itu susah banget itu. Untuk bikin beat hip hop katakanlah di 94 itu prosesnya panjang. Satu lagu itu mungkin bisa 2-3 bulan, 4 bulan gitu. Waktu itu gitu ya. Karena dengan susahnya sampler, saya harus ke Pulau Gadung untuk nyempel satu lagu gitu. Karena cuma ada satu studio di Pulau Gadung itu aja yang punya sampler gitu. Komputer belum ada, bayangin gitu. Komputer udah ada tapi dengan primitif gitu. Jadi software itu belum, software produksian kayak Fruity Loop kayak gitu belum ada. Teknologi berkembang, teknologi komputer berkembang, teknologi informasi berkembang, sangat lucu kalau misalnya hari ini nggak makin bagus. Tapi untungnya ya makin bagus. Kalau buat saya pribadi, yang 90-an itu memperbaiki apa yang di 80-an gitu. Yang di 2000-an juga begitu, memperbaiki apa yang ada di 90-an. Begitu juga di 2010-an. Itu makin kesini grafiknya makin naik. Saya senang sekarang saya bisa dengar hip hop dari Palu gitu, hip hop dari Ambon, dari kota-kota terpencil yang selama ini kita belum pernah mendengar hip hop dari kota-kota itu gitu. Selama ini kan selalu kota besar sentris gitu kayak Jakarta, Bandung, Jogja gitu kayak gitu-gitu ya. Era-era pesta rap lah, kan kota-kota besar itu aja gitu. Sekarang saya dapat rapper bagus dari Parapat, Danau Toba gitu, Pangalo gitu kan, tuh bayangin Danau Toba gitu. Parapat kota yang jauh sekali gitu kan, dan ada MC bagus di sana gitu, ada DJ bagus dari pelosok mana gitu kayak gitu. Buat saya sih sebenarnya secara teknik makin bagus, secara kedalaman konten makin bagus gitu, secara pengemasan dan lain sebagainya kayaknya makin bagus karena emang teknologinya juga udah mendukung gitu, skema komunikasi antar kota dan lain sebagainya itu makin mendukung kalau sekarang gitu. Yang aku dengar sekarang benar-benar tuh Pangalo, Rem Slam, Instinct. Sebenarnya itu favorit saya hari ini gitu. Ada banyak lagi tapi yang belakangan saya dengar lagi itu ya mereka bertiga. Banyak sih. Tapi dobrakan artistik dan kedalaman lirik kayaknya 3 orang ini luar biasa perkembangannya. Semenjak mereka ditemukan di 2017 gitu. Gila, baru berapa 2 tahun kemarin gitu. Ternyata sekarang agak gila.
nggak ada sih. Maksudnya konteksnya memang agak susah sih sebenarnya. Gimana ya, saya besar di skena punk sebenarnya. Saya besar di skena punk karena pada zaman dulu nggak ada skena hip hop, dan saya besar tumbuh manggung dan segala macam. Teman kanan kiri saya itu kawan-kawan di skena hardcore punk, dan saya otomatis persepsi saya tentang dunia dan lain sebagainya banyak terpengaruh dari hardcore punk juga, termasuk dalam hal fandom. Jadi sebenarnya saya agak riskan, bukan agak riskan, agak sebenarnya agak sedikit gak nyaman dengan fandom seperti ini gitu, karena kalau di scene punk itu saya berusaha untuk merobohkan barikade antara artis sama fan, justru yang waktu itu coba dirobohkan di punk rock gitu, di hardcore punk gitu. Jadi saya mencoba untuk tetap dalam persepsi saya seperti itu gitu. Memang seharusnya nggak ada barikade itu gitu antara fans sama artis gitu. Mungkin mereka bukan fans sama artis, mungkin teman dengan teman yang cuman kebenaran yang satu suka sama musiknya ya, satu gitu, kayak gitu aja gitu. Tapi mau gimana saya nggak bisa menafikan, karena kalau dulu saya lawan nggak enak feeling gitu, kayak saya nggak mau diidolakan seperti sedemikian rupa gitu. Jadi saya berusaha untuk melawannya. Tapi lama-lama capek sendiri gitu. Maksudnya capek sendiri, jadi akhirnya saya hilangin beban itu gitu. Jadi cari masalah sendiri, karena pada akhirnya di ujung-ujungnya itu nggak terhindarkan gitu. Jadi intinya saya coba berusaha ramah aja dengan semua orang, paling kayak gitu-gitu aja gitu. Dengan orang yang baru saya kenal, dan kemudian mereka menyatakan mengapresiasi karya saya apa segala macam, mungkin seperti itu. Itu di satu acara hip hop pertama di Bandung. Acara gigs hip hop yang benar-benar gigs hip hop di Bandung, namanya X Freedom, tahun 2000 kalau nggak salah. 2001 ya, 2000 kalau nggak salah. Yang bikin tuh kawan-kawan Impartarial. Itu untuk pertama kalinya Bandung punya skena hip hop. Sebelum tahun 2000 itu nggak ada yang namanya skena hip hop. Baru kemudian banyak anak-anak yang nangkring itu bikin acara segala macam, nangkring bareng, baru bisa dibilang ada komunitas kan, skena. Nah itu acara pertamanya, namanya X Freedom. Itu ngundang, bikin acara satu hari, yang ngundang dari Surabaya, Jakarta, segala macam, jauh-jauh ngumpul di sana. Anak-anak pasukan semua datang ke sana kalau nggak salah. Nah, yang jadi problematik itu karena emang kita so-soan waktu itu gitu. Jadi kayak kita punya konsep, dulu ada satu lagu namanya kita El Hip Hop Es Muerto itu, Hip Hop is Dead gitu. Ya konsepnya seperti yang dulu tahu Crash lagunya, ya tahu kan, Pang is Dead gitu kayak gitu ya. Kita mencuri konsep itu dan kemudian dimasukin dalam lagu itu, El Hip Hop Es Muerto itu, yang bilang bahwa intinya sih sama dengan apa yang Dead Press tulis di Is Bigger Than Hip Hop. Intinya seperti itu, bahwa hip hop itu kehilangan nyawanya karena begini begitu. Intinya seperti itulah kontennya gitu. Ya cuman karena emang waktu itu kita masih bodoh dan tidak pedulian, ya kita main apa adanya gitu. Saya pikir juga, tapi saya nggak menyesalinya. Artinya yang pengen kita sampaikan itu adalah bahwa ada pesan satu hal, persepsi kita tentang hip hop itu udah nyampe, dan kita pengen bikin kontroversi itu udah bisa tersampaikan gitu aja gitu, bahwa orang akan mengingat itu ketika mendengar hip hop is dead gitu, kayak gitu. Dan orang akan berpikir ulang tentang apa itu hip hop, apa itu kemudian musik, apa kemudian relevansinya dengan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Dari situ pun jadi diskusi segala macam. Buat saya berhasil gitu, kayak musik itu kan kemudian salah satu fungsinya adalah mengajak dialog kan.
membuka dialog gitu, mengajak debat dan lain sebagainya. Dan momen itu buat saya pribadi dan Azi dan LP waktu itu mungkin itu cukup sukses waktu itu gitu. Ya gimmicknya sukses gitu. Ya inti ceritanya seperti itu sih sebenarnya. Tapi ya sampai berapa tahun kemudian juga kan berapa album Nas yang mana dia yang album Nas ke-6 gitu yang Hip Hop is Dead itu. Nas sendiri pakai itu gitu dengan konsep yang sama gitu. Ya karena memang pada saat itu juga banyak kawan-kawan yang masih muda juga dan banyak tersulut segala macam. Jadi kayak kontroversi yang kayak gimana. Dan kemudian jadi beef juga jadi antara Bandung Surabaya dan kemudian saya bikin semiotika Raja Tega buat kawan-kawan pasukan dan sebagainya. Anak muda lah. Ya, tapi silo, tapi sekarang semuanya teman, pasukan teman. Oh itu respon aja seperti biasa lah. Karena kita punya lagu Puritan pada waktu itu gitu. Dan memang tracknya memang ngebahas tentang naiknya fasisme religius di Indonesia pada saat itu pada era 2000-an awal gitu, mulai 99 pasca reformasi lah. Dan kemudian banyak dari situ mulai ada respon beberapa tahun. Kalau hari ini kan kalau respon tuh cepet ya. Misalnya lu bikin diss track, besok tuh udah bikin lagi diss tracknya gitu segala macam gitu. Apalah responnya gitu orang-orang. Kalau dulu kan enggak. Kalau zaman dulu tuh kayak aku bikin di 2002, 2003, kemudian ada respon itu di 2004, 2005 mungkin gitu. Tahun-tahun segitulah gitu. Setahun kemudian gitu kayak gitu karena emang banyak faktor lah selain memang distribusinya lama gitu segala macam didengar dan kemudian direspon lagi lama gitu itu baru ada di 2004-an gitu intinya sih gitu aja. Nah, itu ada Tufail Al-Ghifari dan dia sendiri juga udah bikin cerita panjang juga tentang lagu itu tentang respon itu di YouTube-nya kalau nggak salah nanti bisa cek juga. Ada cerita panjang tentang jadi memang dari dulu itu dia teman juga, dia nangkring di Bandung dan lain sebagainya. Pernah kuliah di Bandung segala macam. Dan dia punya perspektif berbeda tentang isu itu dan lain sebagainya dan dia sendiri mengemukakan pendapatnya dan saya pikir saya nggak perlu ngeresponnya karena saya itu bebas buat semua orang untuk meresponnya sedemikian rupa. Apa yang pengen saya sampaikan udah saya sampaikan gitu. Mungkin kayak gitu. Singkatnya seperti itu. Dan dia sendiri dia bikin semacam cerita latar belakang tentang lagu itu beberapa tahun kemarin. Enggak bawa tahun kemarin, tahun ini malah baru saya lihat YouTube-nya itu kayak gitu. Dari dulu saya nggak pernah ada bikin pencapaian yang muluk-muluk sih. Saya punya pengen ada bikin sesuatu dalam waktu dekat, pengen bikin ini gitu. Udah itu aja biasanya gitu. Saya pengen bikin album, album konsep pertama, pengen albumnya konsepnya seperti ini, udah jadi, nanti album konsep kedua, gitu aja. Jadi saya nggak pernah bikin perspektif yang besar-besar gitu, yang kayak, wah saya nanti tahun 90-an gitu misalnya ya, wah Homicide nanti bikin, enggak, saya nggak pernah punya yang model kayak gitu. Saya biasa step by step, misalnya pengen kayak gini aja, kayak, saya pengen bikin album sama Dois gitu. Saya pengen album sama Dois yang konsepnya adalah cerita tentang rentang masa, segala macam dibungkus pakai old school hip hop kayak gitu. Jadi saya pengen eksperimen hip hop dengan noise dengan segala macam, saya bikin Fateh gitu. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Saya nggak ada yang pengen gimana gitu, enggak. Karena buat saya kalau di hip hop itu bikin karya aja udah gitu. Bikin karya, kemudian ya udah gitu. Karena pada in the end of the days yang bicara itu karya kalian gitu. Yang kemudian yang akan didengerin kemudian sama saya gitu, misalnya dalam artian secara personal gitu, akan saya dengarkan di kemudian hari juga karya itu gitu, bukan hal-hal lain gitu kayak gitu. Saya dalam waktu dekat memang bukan dalam waktu dekat, dari dulu tuh udah
nyicil buat album solo, tapi nggak beres-beres. Akan merilis album Bars of Death yang nggak jadi-jadi itu di akhir tahun ini. Tapi juga nanti mungkin juga jadi album break saya di hip hop gitu. Saya akan break dulu. Saya mau bikin band, saya mau nerusin band punk saya gitu. Jadi rekaman ngerilis album. Ya, 2020 saya rilis album punk. Pokoknya itu aja sih sebenarnya, tapi kan nggak jauh-jauh dari itu lah. Selain running Grimlock dan lain sebagainya, itu sih kan hal yang reguler, yang bukan hal yang luar biasa juga gitu. Bikin record label sendiri apa bareng teman-teman segala macam, itu kan bukan hal luar biasa juga gitu. Jadi kayaknya bukan hal yang nggak dibikin planning kayak gimana gitu kan, nggak juga gitu kan. Biasa lah, sesuatu yang dijalanin dari hari ke hari gitu. Ya nggak ada gitu mau apa gitu, go internasional gitu apa, nggak pernah gitu, nggak. Ya tapi kalau tur ya kayaknya saya pengen nanti tahun depan mungkin bikin tur Jawa, tur Asia Tenggara, pengen kemana gitu ya. Kayaknya sih enggak, album solo ini saya akan pending aja. Jadi saya rilis beberapa lagu internet gitu, atau saya bikin 7 inch-nya, piringan hitamnya, udah gitu aja lah. Saya nggak akan terusin, saya rilis Bars of Death, udah rilis Bars of Death, saya break dari hip hop, ya udah gitu aja dulu. Nggak mungkin kalau nyerah sih, nggak, maksudnya stop gitu nggak mungkin juga, karena passion saya di sana. Yang saya dengerin tiap hari itu bangun tidur itu nyetel lagu itu hip hop gitu pasti gitu, yang apa segala macam itu kayak denyut keseharian saya gitu, udah nggak mungkin. Ketemu teman ngobrol apa segala macam, datang ke sini produce, saya ngebikinin musik, oke agenda hari ini bikin apa, oke bikinin musik buat Crowbar bikin album, paling gitu, paling yang bakal saya terusin di hip hop paling ya bantuin teman-teman saya untuk rilis album, paling gitu. Selama ini saya banyak dibantu teman-teman gitu, kayak Bandung tuh kayak keluarga gitu, jadi kayak nggak ada di Bandung tuh yang besar dengan sendirinya, itu nggak ada. Jadi selama ini dibantu teman. Jadi artinya itu cara saya berterima kasih dengan pada komunitas saya juga. Saya bakal bantuin kawan-kawan selama ini yang beririsan dengan saya untuk ngerilis albumnya. Dalam waktu dekat mungkin album keduanya Crowbar, albumnya Renslam, mungkin albumnya I Feel Sick juga, yang album ketiga I Feel Sick. Iwan juga mau album solo, saya bantuin juga di sana producing. Jay juga mau bikin album kompilasi produsernya, nanti banyak MC nge-rap di album tracknya Jay gitu, akan saya bantuin juga dalam segala macam. Intinya jadi produser gitu lah, paling gitu aja. Saya nggak ada cerita itu sih, maksudnya kalau misalnya urusan dengan label, karena dari dulu memang kita emang agak sedikit beda alam dengan kawan-kawan yang lain mungkin, karena dari dulu kita berusaha untuk bikin sendiri dan lain sebagainya. Tapi mungkin dalam konteks yang lain gitu, kalau titik terendah itu mungkin pas zaman bikin Homicide, kemudian anggota Homicide lainnya itu satu keluar gitu. Kiki cabut, Pepe cabut, dan kemudian akhirnya Aziz cabut gitu. Kayaknya di situ itu saya udah mau ngebubarin Homicide sebenarnya. Cuman udah mau kayaknya udah deh berhenti kayaknya gue deh. Kayaknya udah. Karena saya bukan tipe orang yang dulu tuh, yang saya gak pengen gitu. Solo tuh bukan mood saya gitu. Gak mungkin lah solo kayak gitu tuh. Meskipun pada akhirnya kesininya kemudian saya mulai nyaman juga ternyata solo. Tapi pas saat itu Iwan tuh ngegantiin Kiki dari DJ, dia yang sebenarnya yang meyakinkan saya, udah kita jalanin aja gitu. Iwan, udah kita jalanin berdua aja dulu. Ya makanya setelah album Godskilla itu kan Aziz keluar segala macam. Di album Barisan Nisan itu saya cuma sama Iwan sebenarnya, Homicide itu cuma berdua album Barisan Nisan itu. Iya. Kemudian di album ketiga, di album terakhir Resurrection itu saya mulai yang udah ada Andre juga, tapi posisinya udah gitar, DJ sama MC gitu kayak. Jadi udah beda line up gitu. Nah,
Kalau buat saya sih mungkin kalau di hip hop itu titik terendah saya adalah pas pembuatan album Barisan Nisan mungkin. Jadi di tengah-tengah album itu Azzy keluar. Jadi partners in rhyme saya gitu dari dulu gitu yang bikin lirik bareng apa segala macam itu bareng dia gitu. Nemuin pattern rima yang sedemikian rupa yang sekarang khas saya itu sebenarnya bareng sama Azzy gitu. Jadi kebayang ketika dia keluar itu yang kayak anjing gue gak bisa nerusin nih kayaknya. Nah itu mungkin titik terendah saya gitu. Tapi Iwan yakinin saya untuk bikin dan kemudian saya bikin Barisan Nisan. Dan buat saya pribadi justru album Barisan Nisan itu album favorit Homicide saya sebenarnya album Barisan Nisan sebetulnya gitu. Kalau buat saya gitu. Apa ya? Gak ada sih kayaknya mereka juga udah tahu harus ngapain karena saya yakin semua orang juga semua kawan-kawan yang beririsan dengan hip hop yang mulai menyukai hip hop dan mereka apalagi sekarang sedang menjalani gitu, mereka udah tahu apa yang mereka cintai gitu. Mereka tahu dari kenapa mereka melakukan itu gitu. Karena apa ya? Kalau mereka nggak suka itu udah mereka tinggali gitu. Saya pikir tetap lakuin apa mereka sukain gitu aja sih sebenarnya gitu. Outputnya kemudian berbeda itu kan beda soal ya. Misalnya orang-orang tua tuh kayak ini anak-anak muda sekarang hip hopnya begini, itu kan beda konteks gitu, beda konteks maksud saya, maaf. Beda konteks gitu outputnya seperti apa. Tapi ya tetap lakuin apa yang disukain aja sih sebenarnya gitu. Karena nanti semua hal-hal lain itu bakal ngikutin. Konsistensi, persistensi dan segala macam itu bakal ngikutin kalau memang suka. Kecuali kalau udah nggak suka. Setiap orang punya jalan yang berbeda-beda. Spesies punya jalan menemukan path-nya itu ya kayak mungkin dia orang yang memang sosial gitu. Dia pasti nangkring di mana dulu, komunitas dan lain sebagainya. Ada beberapa orang yang nggak sosial juga gitu, yang punya caranya sendiri apa segala macam. Ya artinya saya nggak berpesan apa-apa untuk hal-hal seperti itu karena emang setiap orang punya ceritanya masing-masing untuk itu. Microphone check 1 2. MCMV di sini, kalian sedang menyaksikan Microphone Check 1 2 di Billboard Indonesia.